Los Lobros sudah berada di Gua Iyo, pekerja kantoran, vokalis band Pure Saturday, dan basis Teenage Destar. Seneng banget traveling dan kegiatan outdoor. Sport fishing adalah passion, karena bisa membawa gua ke tempat baru, terpencil dan mendekatkan diri dengan alam. Dan ketika gua di kota, ketemu sama teman-teman adalah suatu hal yang menyenangkan. Gue Bobby, podcaster dan host. Gue ngeband juga sebagai gitaris dari Fart dan vokalis dari Miroslav. Gue sangat suka dengan kegiatan outdoor mulai dari camping, trekking, dan sport fishing. Gue suka touring dengan Vespa tua gue. Dan gue paling senang bertemu dengan orang-orang baru untuk membangun koneksi dan menambah saudara pastinya. Jauh, kita pagi-pagi sekarang nyebrang ke sono ke Pulau Belakang Padang namanya. Pulau Belakang Padang. Wah, ini Ada makanan-makanan khas Melayu yang memang harus kita coba kalau di Batam. Ciao, ini kan kita bersama penumpang ya. Numpang ya, Mas? Makasih. Sorry, Kap. Kap, Captain. Nama pulaunya Belakang Padang, Tante Ciao. Di Belakang Padang namanya. Di Belakang Padang, ada dinya ya? Iya, Enggak Belakang Padang. Belakang Padang doang. Jadi kita di sana bisa makan, terus makan makanan khas Melayu, tapi view-nya Singapura. Jadi kita bisa melihat pemandangan kemajuan ya. ke depan. Ke depan, maksud gua ke depan gitu. Ya, Ini kalau misalnya ada air-air gini, lu gatal nggak sih? enggak sih, gua udah minum ini antihistamin biar Bukan, enggak. Ciao. Oh, gatal buat ini mancing. Iya. Sa aja masuknya nih, Abang. Tapi gua nggak menyangka Batam itu tuh sekitarannya tuh punya laut yang sangat menarik ya. Iya, jadi sini pulau, jadi beda-beda gitu ya. Tadi juga ada danau gede banget di tengah kota. Itu danau tuh segede itu tuh Iya. ada ikannya nggak ya? Apa kita Ya, nyoba? pasti ada. Oh, tapi katanya sih ada buaya juga di tengah kota, bayangin coba lo. Buaya darat juga banyak ya. Jauh. Belakang Padang. Di Belakang Padang Pulau ya? Penawarindu. Laper gua. Lu baca ya ada tulisannya di situ. Itu. Gue pikir lah. Gue lapar sih, sarapan di Lapar sini banget. katanya megang nih. Naik beca kita. Beca banget, Jauh. Yoi. Nggak ada Harley Davidson apa gitu, nggak ada? Ya? Ini khasnya di sini memang. Oh, ini harus ini ya. Ngomong-ngomong muat gak ya? Apa lu mau goes aja? Kagak muat, Jauh. Hah? Nih. Aduh, kepala gue kejedot. Udah, Pak. Aduh. Ada pula pengemudi baru. Jauh. Kopi Ameng ya? Ini Amengski. Yoi. Kopi Amengski. Bukan dia di ruang rupa ya? Yoi. Ameng. Makannya juga banyak nih, Jang. Wah, udah harum banget dari luar juga nih. Makan apa ya? Katanya sih yang di sini teh tariknya oke. Banyak Teh tarik. yang orang Batam sendiri tuh yang just tip. Just tip. Teh tarik sini. Teh tarik sini. Buat Oh, kesana. lagi sono ya. Jadi
nitip kayak di botol sirup. Oh gede gitu, jadi sliter langsung ya? Iya, banyak yang gitu. Kita langsung ngobrol sama Pak Amengnya mungkin ya? Si tahu bukan. Pak Ameng nggak apa-apa deh. Gua tahu lu lapar kan? Iya. Makanan khas Batam yang paling Batam banget. harus lu cobain. Iya. Inilah. Lu mau yang mana nih? Wah. Lu mau yang mana? Ini udah paling Batam. Gak ada yang lebih Batam dari ini nih. Nah, ciao. Kopi Ameng nih dari tahun 80. Soalnya ada tulisannya, gue bisa baca kan? Mana? Sejak 1980. Sejak 1980. Iya. Berarti udah 45 tahun. Yoi. Dan ini katanya yang paling puncaknya. Kalau kesini harus makan roti prata. Roti prata. Roti prata sama Ada dua, Ciao. Ada roti prata biasa. sama yang ini ya. Ini yang biasa. Ini punya orang tadi udah cabut, kita ambil aja nggak apa-apa lah ya. Ini yang biasa. Ini nggak pakai telur kan? Nah, yang ini pakai telur. Ini pakai telur. Yang pakai telur agak padet gitu. Kayak martabak ya? Pahitnya. Iya, kayak cane apa ya, roti cane. Hmm. Coba tes. Wah ini. Nih. Pakai gini nggak? Gini-gini ya. Teot, 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 teot. Enggak, tapi si karinya nih emang anjir emang. Karinya sih, ini ya, dalamnya telur kan? Hmm. Ini kentang ya? Nah, itu. Ini Oke. tuh ada kentang sama ini apa ini? Ayam. Sama ayam. Dan ciao. Ini karinya sih gila banget sih. Maksudnya dia nggak pedas, tapi kental banget. Kental banget dan oke, gue nikmatin dulu. Cih. Makanan ini Hah? harganya cuma berapa coba? Berapa? 20.000 doang. Ini 20.000. 20.000 satu porsi. Rata-rata semua ini semua 20.000. Nah, ini milendir deh. Wah. Kalau di Jawa tuh mungkin kayak mie ongklok di Wonosobo. Kan? Iya. Coba deh. Dia pakai Si karinya sama nggak sih, Cio? kok ada semacam bau kacang deh. Hah? Ya nggak sih? Iya. Ya kalau yang ini manis, Cio. Kalau ini kan asin gitu kan. Gurih. Kalau yang ini manis. Ini menarik deh. Ini lendir tuh gara-gara nih lihat nih. Nah, Pakai maizena. maizena. Terus ini nih ada kayak esensi kacangnya. Iya, Manis. ini arahannya manis. Ada slightly asinnya di belakang. Sedap. Slightly. Terus ada toge gitu, ada Toge. sayurnya kalau yang ini. Ya. Ini kombinasi ini menurut gue cukup banget buat nganjel kita sampai siang nanti ya. Yo. Ini sama ini. Sesudah Karbo. kena angin laut tadi gua agak-agak puyeng juga Yoi. belum sarapan. Makanya. Dan kopi di sini kan walaupun kopi Ameng ya, tapi katanya yang disuruh cobain teh tariknya. Ini teh tariknya bener aja orang pengen just tip. Kata lu ya tadi, katanya orang-orang kalau datang ke sini pada just tip teh tarik ya kesana. Enak banget. Iya. Beda lu bandingin sama kopi saset yang Ya, biasa. beda lah. Sama saset tarik Itu yang di biasa. sini lagi pada tarik-tarikan nih tehnya. Iya, tambang. Iya. Tapi gue pengen mencoba fusion ya. Gimana kalau ini kita kasih di sini? Kari Wallendir. Masuk? Masuk? Sadap. Gila. Bener-bener rasanya milendir dan kari. Ya emang. Tapi ini kombinasi yang menarik sih. Kayak gue bakal nambah lagi deh. Sikat. Yaudah makan jauh. Yuk. Ini Kita keren masih banget ada. sih. Kita ntar mau ngapain ya siang Yoi. ini? Jadi pokoknya kalau misalnya ke Batam, mesti nyobain nyebrang ke apa ya? Pulau Belakang Padang. Belakang Padang. Pak. Oke. Kopi Pak. Tempatnya Maaf rame. ganggu bentar nih boleh. ngobrol ya boleh ya. Boleh. Pameng, Iya. ini di sini tuh udah dari kapan Pameng? Sejak ini ya, 1980. 80. 45 dari tahun. dari Iya. Pameng masih masih
inilah umur 17-an lagi. Umur 17-an. Awalnya berarti langsung gini atau apa dulu? Enggak, lagi merintis lah, masih Merintis. kecil-kecil lah. Sendiri itu. Sendiri. Sendiri. Ya. Jadi dulu bentuknya kayak gimana, Pak? Bentuknya kecil aja, paling di 4 meja aja. Oh, 4 meja di pinggir Iya, jalan juga di pinggir sini. jalan. Tapi tempatnya masih di sini. Enggak, masih oh. itu tempat. Di mana? Ya kayaknya sementara gitu. Oh, lah. masih pindah-pindah. Masih pindah-pindah. Cuma daerah belakang Padang juga. Oh. Habis pindah dapat yang bagus sedikit, terbakar, pindah lagi. Oh gitu. Dulu nama ininya apa? Dulu Tempatnya? pertama ya kedai kopi santai. Oke. Kopi santai. Nah, sudah tuh baru roba kedai kopi ini apa semenjak orang masih panggil ameng-ameng, udahlah kopi ameng aja lah. Oh. Biar gampang juga ya, biar Nama gampang. hokinya itu berarti Iya, ya. hokinya. Kopinya di situ ternyata. Dan Iya. itu awalnya berarti cuman emang kopi doang sama teh tarik doang berarti. Iya. Baru yang lain pedagang lain ngumpul. Ah, ngumpul. Oh, itu Iya. teman-teman juga atau gimana? Teman juga. Pertama cuma ya 2 lah, cuma ada sarapan pagi lontong sama mie goreng. Nah, jadi begitu sudah mulai rame, ada rezeki kata orang ya tambah kan. Jadi nambah. Nambah. Jadi food court akhirnya ya. Jadi food court jadinya. Pak Meng, kalau boleh tahu nih, kayak racikan teh, terus kopinya tuh sebenarnya resepnya dari mana sih Pak Meng? Oh, itu kita kopi kita giling di Tanjung Batu. Oh gitu. Oh, gitu. Sendiri Ada maksudnya gilingan. ada gilingan sendiri. Ada gilingan kawan kan dari Iya. jadi nggak sembarang pakai juga lah. Jadi Oh, oke. khusus itu aja. Jadi kan kalau kita khusus saja jadi orang pengunjung kan setiap datang rasanya sama begitu, ya? Jadi maka bisa berkembang. Iya. Quality controlnya juga harus dijaga gitu ya. Iya. Langsung Pak Abang sendiri? Iya. Oh. Sama itulah. Ini kan hari apa nih? Ini hari Senin aja ramai. Senin, nah. Hari Minggu kayak apa ini? Kalau hari Minggu hari besar lah. Antri lah pokoknya. Antri lah pokoknya ya. Sampai keluar, luar tuh penuh juga. Pasar Tapi ada Medan. cabang juga ya kayaknya. Ada, Batang udah Di Batang masuk udah 4 ada ya? masuk 4 udah. Jadi mungkin tahun ini mau masuk Bengkong 5 lah. Tapi 5. pusatnya tuh di sini. Iya. Ini pusat nih ya. Wah, berarti kita beruntung banget. Pusat dan langsung ketemu Pak Abang Iya langsung. langsung. Yang kerja di sini keluarga apa? Keluarga juga orang-orang Orang sini. sini Oh, juga oke, sekitar orang ya. sini. Iya. Kalau saya tadi nyobain teh tariknya, karena katanya teh tariknya orang baik sampai just tip segala sih. Iya. Iya ya. Banyak nitip-nitip segala ya. Iya. Oh. Itu ada botol-botol kosong tuh. Itu. Oh itu. Itu. Kadang dia orang bawa sampai Jakarta juga. Oh, Buat gitu? berapa hari sih Om beli ini? Kalau teh tariknya kalau mau masuk di kulkas bisa lah 4 hari. Oh bisa ya. 4 hari. Tapi biasa hari pertama juga udah habis sih. Iya. Minum terus kan enak Sayang. gimana dong. Apalagi Pak tehnya Meng, juga. makasih banyak loh. Iya sama-sama. Kita Semoga- beruntung banget bisa kesini mumpung di Batam. Iya. Sehat selalu. Semoga sehat selalu. Nanti kapan-kapan ketemu lagi. Yo, Siap. Makasih, Pak. Mari. banyak. Ya, oke. Ini legenda. Living legend nih. Gila. Dimas. Ora Apa levato. kabar? Alhamdulillah, Gila. Dim, apa kabar nih? Alhamdulillah. Dimas Sangaji, gua rewind deh. Iya, lu ngeliat situ kan ada Iya, gua tulisannya baca. kan? Iya. Jadi kita tahu. Jauh. Iya. Kita udah sampai nih di tempatnya Dimas di Drik. Bener ya? Drik, ya? Drik Pen. Pins. Pinstripe and disebutnya? custom paint. Drik pen. Drik Paint. Drik paint. Iya. Mas boleh munduran agak blocking kamera? Nah, Gini ya? gitu. Kayak syuting baru sekali lu. Mohon maaf. Kita nih baru pertama kali nih nyampe di Batam dan sejujurnya agak kaget juga gue ternyata skena motor di sini tuh berkembang juga. Seru, ya. seru. Iya. Apa kita, lu tau nggak yang paling enak gimana? Apaan? Ngobrol aja yang di tempat matahari gini, gimana kalau kita ke dalam aja? Bisa. Iya nggak sih? Ini agak ini panas jadi sebenarnya. sebelum kita masuk nih tempatnya
Dimas di sini. Jadi anak-anak pada ngumpul di sini juga. Semua nongkrong di sini. Nongkrong sini. Iya. Oke, tapi kerja juga Kerja. Dimas di sini. Biasa kalau paint berarti di sini semua. Ya, khusus painting semua di sini kegiatan. Sama ngecat motor juga. Ngecat motor, semua nongkrong semua lah, pokoknya semua di Kan sini. sebentar lagi kan Ramadan nih. Biasanya kan ada ngecat-ngecat rumah tuh biar itu. Lu nerima juga nggak? Itu belum sih, Belum, belum, bagi-bagi belum, takjil. belum sampai. Belum ya. Udah ada temen-temen tuh di Iya, sana. udah pada nongkrong semua di dalam. Que pasa ese? Yuk kita berjumpa nih, kunjungi studionya Yom. Dimas. Luar biasa. Halo Bang. Halo. Oke, sekarang kita udah di markasnya Crankcase Motorcycle bersama para handai taulan semua di sini. Luar biasa. Di rumahnya Drick Paint. Drick Paint ya? Iya. Drick Paint. Ini Tempatnya pinstripe Dimas. gitu ya? Iya. Tuh, tuan rumah. Nih ya, tuan rumah. Misi Pak. Aman, aman. Gila aman ya. Ini dari kapan sih ini tempat ini berdiri? Tempat ini berdiri sebenarnya udah lama. Awalnya kan ini sebenarnya baru pindah. Oh baru pindah? Ah. Tadi di mana? Tadinya ada di namanya tempat Simpang Base Camp. Oh Simpang Base Camp. Pindah ke sini di 2021. Udah mau 3 tahunan lah di sini. Ha. Jalan 4 lah ya? Iya, Jalan 4 Jalan ya? Berarti lu mulai dari tahun berapa? Mulai ngecat sebenarnya belum lama. Oke. Dari 2019. 2019. Belum terjun ke restorasi ngecat semua, baru masih main di pinstripe-nya. Oh, pinstripe apa aja ya. Itu tangan mesti steady kan? Harus Gak boleh standby ya, tremor-tremor nggak boleh gitu kan? tremor, ha. Soalnya kan harus kayak one way gitu nggak sih? Iya, satu tarik. Nah, satu tarik ya? Satu tarikan. Itu kalau kuasnya itu tuh emang khusus? Kuasnya khusus sih sebenarnya. Oh, bukan kuas biasa tuh nggak bisa ya? Nggak bisa kalau buat yang biasa kan biasanya untuk akrilik gitu. Oh iya. ini. Kurang. Ada tuh di belakang tuh. Ada. Tuh. Oh itu modelnya itu ya? Gitu, Model-modelan Ciao. gini lah. Tuh. Kayak ini dari Degoya. Kalau ini yang biasa-biasa sih sebenarnya di Iya, Shopee. iya. Yang Degoya buatan mana? Degoya luar. Oh. Luarnya luar Lihat, mana? Ciao, jadi panjangnya lihat tuh si kuasnya. Ya, Coba kira lihat kalau Degoya. ini lebih panjang. Apanya? Nih, panjang banget kan? Nih, ini nih. Nih. Oh itunya. Nih, si kuasnya. Wah, anak seni rupa ya mas? Bukan, saya biasa lihat ini Patinosidin. Tahu. Terus ini untuk apa namanya ya? Skena motor di sini sendiri tuh pas lagi prime time itu kapan sih mulainya? Sebenarnya udah lama kalau untuk skena motornya, cuma baru-baru ini memang apa namanya? Mulai banyak acara gitu. Jadi mulai teman-teman kayak yang belum main motor udah mulai main. Setelah Covid lah. Setelah Setelah Covid. Covid Oh, ya? habis Covid ya rata-rata ya. Oke. Udah mulai rame lagi. Iya soalnya kan kalau misalnya Covid nggak bisa kemana-mana juga kan? Iya. Terus ya? Dimas belajarnya di mana sih? Belajar Kalau apa nih? pinstripe? Otodidak sih. Otodidak ya? Nah, Rata-rata otodidak Emang Ciao, ngulik sendiri, ya. Yang pinstripe tuh. Selain otodidak akhirnya Ada kursus pinstripe? Nggak ada kan ya? nggak ada. Nggak ya ada. kan emang itu jalur dari otodidak ke otomotif. Oto. Iya kan? Boleh. Iya kan? Nih boleh nih takut saya kantongin. Terus ini kalau bikin motornya di sini kah atau pada kreasi masing-masing? Sebenarnya kalau untuk bikin motor kreasi masing-masing sih. Karena di sini memang fokus untuk ngecat aja. Fokusnya ngecat aja ya. Fokusnya ngecat aja. Finishing kali ya. Finishing, Finishing benar. ya buat kerak-keraknya Ya. ya. Berarti semua nih beda-beda bengkelnya nih. Beda-beda. Yang di sini. Ini siapa namanya? Sorry. Willy. Robert. Dimas. Oh, Dimas udah dua. Mas dua. Di double. Edi. Edi. Amos. Yusman. Yusman bengkelnya di mana? Oh di sini. Oh ada. Ada. Oh masing-masing beda berarti Ciao. Jadi tapi kalau misalnya mau ngecat biasa pada di sini. Ngumpul di sini Ngumpul ya. di sini. di sini lah. Anak motor kalau ngumpul di sini ngapain sih kegiatannya? Selain share-share foto jorok di WhatsApp grup. Banyak sebenarnya. Banyak ya? Cerita politik suka juga. Wih. Iya, benar. Setuju gua. Setuju gua. Iya. Cerita agama, banyak lah pokoknya. Banyak Kalau ya. ngobrol-ngobrol kadang cowok kan random gitu kan. Iya sih, total. Apalagi jumpa jam-jam malam kan. Wow, obrolan Berantah udah kemana-mana. planet tuh tiba-tiba. Kamu tahu nggak sih kalau Mars itu sebenarnya narik gitu. Tarik makin nyambung. Nah, kenapa? Oh ya benar. Lah, Kenapa dia debus gitu? gue pikir dia dari tadi kesurupan loh. Terus kalau misalnya
kejadian-kejadian yang paling aneh kalau kalian lagi nongkrong tuh apa sih biasanya? Banyak sih. Apa deh salah satunya? Tadi malam deh kita ceritain. Apa tuh tadi malam? Kebetulan kami lagi berduka ceritanya. Waduh. Jadi ada peliharaan kesayangan lah, kesayanganku. Dia memang dari kecil aku rawat, dari aku pindah kemana-mana, pindah bengkel apa segala macam. Dari anak pertama saya masih di dalam perut, dia udah ada. Dan tadi malam baru dia meninggal. Semua lagi ngumpul di sini. Gara-gara apa? Nah, itu nggak Kita tahu, lagi mungkin duduk udah di sini kan, rapi-rapiin motor, cek-cek. Tiba-tiba kayak ada yang gerdak-gerduk gitu dari atas. Pas dilihat ya udah Ternyata salah kucing. tuh, nggak tahu kenapa, udah berbuing. Oh, mungkin emang udah waktunya Udah waktunya. udah Kan lama udah juga lama juga kan. Iya, iya. Terus Lu bawa kain kafan kan? bawa selalu kan gue. Selalu. Ya kita nggak tahu kapannya. Dia harus siap. Terus apa tuh kok kayak bukan cerita lucu deh. Ya kan? Tadi bilang cerita seru, nggak ada seru-serunya tadi tuh cerita. Tapi kejadian aneh tadi. Kejadian aneh kan? Iya, kejadian aneh bener sih. kan? Iya, iya. Iya. Terus kalau gue perhatiin nih banyak motor yang pakai suicide clutch ya, yang kopling di kaki gitu. Chopper, Ciao. Iya, gue paham. Cuman itu kan kalau macet kan agak ribet ya. Di sini apa agak macet kali ya? Di sini kalau macet sebenarnya nggak terlalu lah, karena ada jam-jamnya kalau khusus di sini. Macet jalan. Belum yang nggak macet sampai yang berhenti kita nunggu lama. Enggak itu ya? enggak. Jadi masih terkontrol Masih semua terkontrol. ya? Terus kan semua motor ini kan si surat nih kayaknya. Surat lah. Surat ya? Surat. Dan si punya nomor polisi. Kebetulan pajak hidup. Pajak hidup semua nih ya? Wow, ada kamera ngomong pajak hidup ya? Enggak, tapi motor Mintri gue tahu ini isi. Isi semua ya? Iya. Iya kan? Ini Lu mau nawar yang mana sih sebenarnya? enggak, gue dari ngeliatin yang ini nih. Gue merhatiin kalau misalnya suicide clutch pas tanjakan tuh gimana sih? Pas tanjakan terus macet gimana? Harus netral dulu. Jadi misalkan kita harus standby. Depan tanjakan nih misalkan, depan tanjakan udah tanjakan lampu merah, kan repot kan Yeah. nunggu. Jadi sebelum berhenti ya usahakan udah netral, pijak rem jadi kaki bisa turun dua-dua. Rem soalnya satu kan? Rem Ini cuma satu. apa, naked bar gitu kan? Makanya usahakan netral dulu. Biar satu nggak nahan kopling. Oh iya benar juga. Soalnya koplingnya tuh bener-bener kayak mobil ya. Iya benar. Gue Rem fisik sih paling mau. Agak nahan gitu. agak nahan gitu juga ya. Gue jujur gue belum pernah sih nyobain. Lu pernah nyobain yuk suicide clutch? Lu bisa lah ya. Enggak bisa gue. Enggak bisa. Ciao, tapi di sini nih ada brand-brand cat ya, bisa diceritain Dimas nih. Lu kayaknya banyak mengerjakan kerjaan-kerjaan dengan brand-brand yang di sini juga. Iya. Apa aja nih kira-kira? Kalau untuk belkot lebih ke untuk finishing. Oke. Kayak akhir semua. Jadi kalau dari Rolly mungkin kayak untuk pinstrapnya apa bikin lettering semua pakai Rolly. Warna-warna pakai rolling. Warna-warna benar. Biasanya pakai teknik apa aja sih? Airbrush, kuas, juga pakai? airbrush pakai juga. Itu otodidak juga tuh airbrush ya? Otodidak. Itu airbrush lu mesti tekanan anginnya tuh juga diperhatiin ya? Iya. Ya kan? Nggak bisa sembarangan gitu kan? Oh, terus ini kalau kalian bikin acara biasanya udah berapa kali bikin acara? Kalau untuk acara sebenarnya baru sekali sih. Tapi Kami guyup bikin. banget, maksudnya ngumpul Iya, banget. alhamdulillah kemarin memang lumayan rame. Rame lah, bisa dibilang rame kemarin. Rame ya? Acara apa tuh kemarin? Sunatan ya? Sunatan ya? 17-an kemarin. Kasih dah. Kebetulan pas Kalau di big Batam Hah? tiap tahunan ada dia kayak kolaborasi ini. ini untuk tiap tahunnya. Ngumpul. Kalau Batam kita puterin sekali itu butuh berapa lama sih? Paling sejam aja. Masa satu Satu Batam. lebih lah. Lebih lah. 4 jam lah. Tapi kalau kemana-mana setengah 4 jam jauh kali. 4 jam kalau naik chopper. Kalau kita Tergantung RPM sebenarnya. Tergantung, benar-benar. kalau kita ke Galang sana mungkin 4 jam. Ya, Kalau Batam aja mah 1 jam lah. Maksudnya jam sebenarnya. setengah hari atau sehari juga bisa ya. Bisa, udah kemana-mana itulah kalau sehari. Iya. Ya. Harian bisa. enak ya Iya, Batam. Jauh. Kan riding, kuliner lagi, ya kan? Lihat pantai. Gue tuh ini adalah kali ketiga gue ke Batam dan biasanya setiap gue balik dari Batam berat gue naik. Serius lu, Malu gua. berat lu apa kolesterol lu? Gue nggak kolesterol. Masa sih? Iya kan gue olahragaer.
Tapi di sini makanannya enak, terus ridingnya juga enak. Kalau gue perhatiin tadi ya, orang riding, soalnya jalannya di sini luas-luas loh. Jalannya luas. Kalau untuk di Batam terkenalnya itulah jalan luas. Minimal kan kalau di luar kan paling jalan umum 2 ruas saja. Kalau di sini paling bisa sampai 4-5 ruas untuk jalan utamanya. Iya, kenapa ya? Padahal mobilnya nggak sebanyak itu loh. Mungkin kan memang dari pemerintah Batam. Emang pengen aja ya. Karena kota industri kan mungkin. Oh iya. Jadi memang diperluas dulu biar investasi semua dari luar kan orang masuk gampang. Ini gila nih. Mulai. Calon kuwu. Besok masuk Metro Sinuan nih. Enggak, soalnya biasanya memang banyak. Kenapa sih jalan di Batam tuh luas-luas semua gitu kan. Bener-bener. Terus kalau apa namanya, misalnya lo lagi riding tuh dengan pernah ketilang nggak sih? Kalau ketilang hari-hari jarang sih. Kalau rame-rame jarang. Kayak kalau sendiri juga enggak ya? Enggak. Lagian kalau keluar sendiri hari biasa naik chopper kan aneh juga kan. Iya sih. Oh jadi ini nggak pakai harian nih? Harian enggak. Paling kalau malam minggu entah memang ada riding acara-acara gitu. Motor hobi lah ya. Motor hobi sih. Iya. Berarti riding friendly di Batam. Riding friendly. Ih gua sangat pengen sih riding di sini. Vespaan ke sini gitu. Boleh. Nanti kita lu kirim aja. Iya, ntar gue kirim ke Padang. Tolong lah Mas ya, diatur dari Padang. Ntar lu nemenin gue di sini. Jauh, nih kan tempatnya drag paint kan. Nah di sini juga ada Crank S Motorcycle. Crank S. Artinya apa tuh? Sebenarnya ini apa namanya? Nama Crank S Motorcycle nih apa nih? Gue pikir dari Crankcase gue pikir tadinya. Bukan ya? awalnya memang itu. Emang Crankcase? Dari Crankcase. Cuma kan kita nyari apa sih arti dipecahin lagi. Ya. Apa arti yang bisa masuk di dalam motor itu? Akhirnya sakit pantat. Sakit pantat. Crank S. Crank S. Rigid mania. Tadi gue sempet nyobain Chow. Di situ kan gue tes satu motornya. Saat nyampe di situ ada comberan. Yes. Biji lu gimana? Bukan masalah biji. Ini kan si spakbor semuanya. Kena semua cepret. Iya nggak ada spakbor ya. Kalian kalau hujan-hujanan riding juga nggak? Enggak ya? Neduh tetep. Neduh dulu. Jadi chopper kalah sama hujan ternyata. Itu aja. Itu aja. Minusnya kan? chopper. Iya. Jadi tapi nama si Crank S tuh apa komunitas di sini gitu atau gimana? Untuk teman-teman lah, teman-teman yang kumpul, wadah juga lah. Kalau orang luar pengen ke sini gimana? Apa welcome aja? Welcome aja. Welcome aja. Semua orang welcome. Boleh ya? Boleh. Jadi buat lo semua yang dari daerah-daerah luar Batam, di sini mereka menyediakan tempat tinggal dan makan kalau kalian touring ke sini. Ya kan? Ya kan? Boleh. Ah, Dimas, ini Ya. yang ini motor siapa nih? Ini motor saya sendiri. Motor Dimas Ya, sendiri. Kebetulan, benar. Ini build di sini juga. Build kebetulan kemarin sama bengkel dari ada di sini namanya Mas Motorcycle. Oh, kalau oke. Bang Rian kalau Bang abang Rian. tahu. Benar. Dia bikin apanya aja? Dia khusus frame, Frame. kaki-kaki semua Iya, dari kopling, pengereman, semualah. Semuanya. Nah, Dimas yang ini Dimas nih yang Iya, cat nih. yang ngecat. Tekniknya apa aja nih Dimas? Teknik untuk ini cuma pakai airbrush. Airbrush aja ya? Masking, tutup Iya, sana, tutup sini. Catnya dari sini. Catnya dari sini, cat untuk warna ngoplos sendiri, kalau clear dari belkot. Oh, dari Oke. Tapi dari mulai dempul Dimas Sendiri. sendiri. Benar. Terus cat. Cat sampai motif apa segala macam sampai finishing akhir clear. Iya. Helm juga tapi kan ngecat juga. Iya, semua. Nggak cuma helm aja sih sebenarnya. Apa aja? Banyak. Kadang ada orang minta ngecat kursi. Oh gitu? Di kursi pinstripe barber, juga. di Oh pinstripe. iya benar. Emang culture-nya bisa kemana-mana. Kemana-mana, Ya? benar. Oke. Nah ini kan di airbrush. Kalau yang ini Nah, ini baru pakai pinstripe. pinstripe nih. Ah. Oke. Ini Dimas pinstripe yang ini. Ya, semua dari mulai spakbor belakang, Oke. dari bok aki, tangki sampai frame juga. Sampai frame. Ini? Itu juga motif. Oke. Nah ini nih ceritain dong yang ini tekniknya gimana nih yang ini nih? Kalau ini tekniknya sebenarnya bisa dibilang teknik ngasal. Karena abstrak aja dia. Abstrak. Maksudnya pakai spons atau apa? Pakai gitu? spons, Pakai bener. spons aja ya? Bener. Oke. Jadi kondisi cat masih basah, kita tutul-tutul gitu pakai spons. Ini pinstripe. Pinstripe, dirangka pinstripe, dari spakbor belakang.
idola pinstriper siapa? Kalau untuk Indo mungkin ada Bang Fahmi Free-Flow. Fahmi nih, fans berat dari Batam nih. Nanti ke Bandung minta belajar sama Fahmi. Boleh. Kalau untuk luarnya paling ada dari Thailand, Mr. Pinman itu. Dari Thailand. Jadi teman-teman yang penggiat otomotif atau yang motornya pengen di custom atau apapun pengen di custom, datang ke Drake Paint. Hubungi Dimas. Ciao. Wih, bisa bareng gitu. Lo dulu deh. Setelah kurang lebih sejam ya dari Tengah kota Batam ya. Karena kalau nggak salah tadi gue ngeliat Google Map itu agak 30 kilo, ya benar 30 kiloan sini. Dan jalannya berliku-liku, kayak gue pikir kita mau dibawa ke ini kemana? Iya nih kayak hutan-hutan gitu. Dari gedung-gedung, belok-belok, hutan, tiba-tiba nyampe sini. Di mana kita? Di ini tepatnya Tanjung Piayu. 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 Oke. Dan kita udah disuguhin makanan seafood ya. Sebelum ada makanan ini tadi kan kita masuk tuh. Itu ada live seafood. Live seafood. Ada tadi gue pertama kali sih ngelihat udang segede gitu yang hidup-hidup ya. Size 8 itu, Cel. Itu size 8 ya? Size 8. Oh, kalau gue 9,5 gue kalau fans. Ini udang ini. Oh, udang. Jadi di sini juga ada beberapa ikan ya, keramba ya. Ikan di keramba. Ikan di keramba itu ada keramba. Jadi yang menariknya di sini mungkin beda sama restoran seafood di kota. Jadi mereka bisa siapin semua ikannya, si hewan-hewan ini hidup. Tadi gue mikir juga, nih kok mereka nyimpannya di mana gitu kan? Ternyata di dalam ada keramba. Ada keramba. Terus tadi di situ ada ikan kerapu yang 100 kilo ya. Ada itu. Gue lihat grouper itu ya. Gue lihat kan. Gila. Itu tadi pas lo bilang gede, ternyata dia lebih gede, Ciao. Wits, ups nih. Nah, di depan makanan, maksudnya hewan-hewan hidup di sini udah dimasak. Nih ada ikan apa nih? Baramundi, kakak putih ya? Kakak putih. Ini ada bakar. Ini kepiting saus Padang ya? Gua nggak tahu, pokoknya saus ini kepiting. Ya, ini kepiting. Kepiting. Ini berarti udang yang kita lihat tadi? Segede gini jadinya? Segede gini jadi. Gede sih. Itu yang saus sama kali ya saus ini ya? Gue coba dulu ya. Apa tuh? Ya, saus Padang, saus
Wow, ini gawat sih ini. Asam Ini- manis ya. Udang goreng Udang goreng tadi. pakai apa nih ya? Kremes. Kremesan, kayak kremesan. Ini tahu tipan legend. Tahu tipan aja. Jadi- Jadi, nah, ceritain Ciao. Tadi kan gue nanya kan, karena gue nggak tahu ini apaan. Jadi ternyata adalah daging kepiting dicacah halus, terus dipakein di bawahnya tuh ada telur. Ya gini lah, Ya, ini hot plate. hot plate soalnya. Terus ini cumi, Cumi. gue tahu nih, cumi goreng tepung. Ini kerang tapi saus apa ya? Kecap rawit kalau nggak salah tadi deh. Kerang Iya, biasa iya, kan? iya, iya. Iya ini kerang. Nah, Ini keren, ini keren. Rajungan jahe. Rajungan steam jahe. Rajungan steam jahe. Jadi di steam dia. Ah, ini rajungan tadi hidup itu kan segede gini jatuhnya. Iya, rajungan-rajungan yang tadi ada di si keramba. Dan yang paling istimewa ini, Ciao. Khas Kepri. Apa tuh? Namanya Gonggong ya? gong. Bener kan gonggong? Gong. Gong doang? Gonggong. Gong. Gonggong. 2 kali? Gonggong. Kalau gong doang nggak? Tenang. Iya. Gong. Iya. Sip, Bobby, sip, Bobby. sip. Makannya pakai ini ya? Makannya pakai ini. Coba yuk, cobain yuk. Sikat Ciao, cobain. Cobain dong. Gua juga belum. Jadi ini Ditarik kayak ya? semacam siput gitu, Ciao. Oh Tuh. sih, wow. Pakai ini katanya ini sambalnya Ciao. Keren. Lu nggak suka lu ya? Enggak, gua Lu pengen. nggak makan kerang lu ya? Gue pengen ngeliat. Suka gue, sangat suka Nih. gue. Apa rasanya? Kayak kerang ya? Lebih enak dari kerang kalau kata gua. Gila. Ini restoran. Kalau kerang kan agak kenyal gitu. Kalau ini langsung. Ya udah deh, gue makan deh. Hmm. Ini ada capitnya dia. Gonggong ini. Dan ini sambalnya gue bilang enak banget. Jadi ada terasinya nih, Ciao, sambalnya. Ijo tapi ada terasi. Oh iya deh, gue suka nih. Ya kan? Enak bener. Jadi kalau ngeliat nadi congklak tuh ya, kayak gini nih. Ini bisa gede kan ya? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Nggak tahu. Dan tapi ini nih. ukurannya sama ini semua. Ini nih. Ayam goreng pakai Tetap bawang. ada ayam. Tetap ada ayam. Tapi yang orang cari di Love Seafood ini nih, ada makanan spesial yang orang pada cari ke sini jauh-jauh 2 jam, 3 jam dari daerah sini. Ada makanan spesial, Ciao. Telur dadar, Ciao. The best. Pada best. One of the best seafood I ever had, telur Kok dadar. bisa ada di situ sih telurnya? Sulap, Ciao. Sulap selip. Ya. Ini mewah banget sih, Ciao. Ini kita makan berdua banget nih. Enggak lah. Iya kan? Banyak teman-teman kita makan. Iya. Kalau Cuman nggak kan kita introduce Iya, nih. benar. Ini Love Ya kan? Seafood kan, tempat restoran Love Seafood ya. Iya, namanya Lovely Love sekali tempatnya. Love. Iya, ini bisa buat acara outing kantor bisa sini ya kan. Ada ruang Iya, VIP-nya di sana. bisa. Dan kalau weekend, kalau sunset kayaknya di daerah situ tuh. Ini emang pitch black ya karena kita udah malam. Cuman ini kita di Tanjung lah, Teluk. Tanjung Dan yang Yayu. menarik nih sebenarnya kita di atas Laut, di atas laut. floating ini, Bener. floating kan? Floating restoran. Iya. Jadi ini kalau lu berasa goyang-goyang ya emang floating ini namanya. Nggak ada loh tapi Ciao hebat. Gue udah mempelajari tadi Iya. nggak ada. Lu pengen bikin di mana nih kalau boleh tahu nih? Sudah tenang. Bener. Ini keren banget sih. Yo. Gitu. Kita makan kali ya. Makan gue yakin semuanya enak karena gue sih suka banget seafood. Apalagi gua. Gila, Bobby Seafood Mandela kan gua. Nih sambal ini keren banget. Ini sambal ini juga keren banget. Tapi ini gua somehow gua suka lagi nih si Keren. gonggong ini. Ini enak gonggong. Enggak ada isinya, guys. Ciao, sikat. Sikat. Ini gue bilang apa? Ditutup dengan manis sih kita di Batam. Parah sih. Keren banget. Gua nggak sabar pengen nyobain ini. Di Jakarta ada nggak sih nih si gonggong ini? Kayaknya nggak ada. Jadi ini rawit sama Khas ya, petis Kepri. ya. Oke, kita makan. Jadi kalau misalnya yang mau ke Batam, nggak bakalan rugi deh. Nyobain yang begini. Worth it banget gue bilang. Parah. Nasinya dikasih sebakul, Ciao. Tuh. Gua nggak tahu nih kita bawa pulang kali. Come to Batam and eat lot of seafood. Eat, pray, and love. Ciao, ini menggoda sekali sih sebenarnya. Udah pasti Rajungan fresh ya? Steam. dikukus pakai jahe. Ini simple banget tapi gue yakin ini nampol banget. Lu ambilin buat apa yang gue bisa gue makan nih, Ciao, di situ. Iya ya. Panas. Mungkin orang yang belum tahu, Nih di atasnya tuh dikasih
irisan-irisan jahe gitu. Itu tetap dalamnya kan, Iwan? Iya, Gimana caranya? lu kupas. Coba gua ambil setengah deh. Nih. Panas ya? Panas. Hot. Kupas. Panas banget nih, Cal. Nih. Lu nih. Ini kan daging semua nih, Cau. Nah, coba, Cal. Makannya langsung. Dimakan langsung. Ya, lu krok gitu aja. Nih. Lu ambil yang daging-dagingnya. Oke. Pakai ini enggak ya? Ori dulu ya. Coba ori dulu. Nah, gitu. Panas. Manis banget sih tapi ini. Rasanya lebih manis dari itu. Kerasa banget si daging kepitingnya Iya. karena di steam. Kalau direbus beda lagi rasanya. Iya. Oh, udah. Juara dunia Cuma ini pertama kali gue makan apa namanya? rajungan. Rajungan dalam hidup gue. Kali ini hari kedua di Batam. Kita jalan-jalan nyebrang naik perahu ke belakang Padang. Di sana kita nyobain salah satu tempat sarapan yang paling diminati, yaitu kedai kopi Koh Ameng. Dari roti cane, mie lendir, teh tarik, semuanya nggak ngecewain. Setelah itu kita lanjut keseruan kita, ketemu dengan Dimas Sangaji, salah satu pendiri komunitas Crank S. Di sana kita berbagi cerita dan keseruan sambil riding bareng kawan-kawan Crank S. Setelah riding, kita nyantai dan nongkrong di pinggir jembatan Barelang. Kita minum kelapa muda bareng teman-teman sambil menikmati pemandangan laut Batam. Terakhir, hal yang gak boleh dilewatkan, makan seafood Love Piayu. Mengakhiri hari dengan nyobain makanan khas seafood Batam, gonggong, udang, kepiting, dan aneka seafood lainnya. Keseruan belum berakhir. Tonton terus Los Lobros episode Batam selanjutnya.